kembali berjumpa di acara channel kesayangan kita hari ini, yaitu memasak sahabat dapur Nusantara. Saudara tak sabar kembali untuk berjumpa, dan saya tak sabar dengan berjumpa Anda untuk memasak. Hari ini kita kembali dengan semangat ya, untuk mengolah makanan buat keluarga-keluarga kita, buat sahabat-sahabat kita, buat rekan-rekan kita. Kita beri yang terbaik, oke? Nah, pemirsa yang ada di rumah, makan apa itu hari ini? Saudara lihat di meja saya, bahan-bahan yang telah dipersiapkan sungguh dahsyat. Saya menciptakan menu ini adalah menu tradisional yang ada di kota Babel, Provinsi Babel dan Palembang. Oleh karena itu saya ingin menyapa dua provinsi ini. Halo Palembang, apa kabar? Halo Babel, Bangka Belitung, apa kabar? Kita jumpa kembali ya. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan, untuk memberikan resep makanan tradisional Anda ke seluruh Nusantara, agar mereka juga mengetahui kedahsyatan menu tradisional ini yang kita akan tampilkan hari ini di Sahabat Dapur Nusantara. Bahan-bahan apa? Yuk kita lihat langsung ya. Saya percaya pemirsa yang di rumah sudah tak sabar kembali ya, karena perut pagi ini mungkin sudah lapar. Mungkin pagi-pagi apa masak yang harus saya persiapkan. Hari ini sampaikan kepada istri, kepada suami, siapa yang penggiat hobi, menu ini langsung bikin ya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Buka channel kami. Jangan lupa ya pemirsa, sebelum saya memberikan resep-resep persiapan apa bahan-bahan daripada masak ini, saya minta tolong teman-teman sahabat dapur Nusantara untuk mensubscribe channel kami dan pencet loncengnya. Kami akan selalu kirim menu-menu terbaru, informasi-informasi seputar makanan. Baik, langsung dengan cepat ya. Kita jangan tunggu-tunggu lagi ya. Ayo rek. Pertama yang saya gunakan di sini adalah ikan tenggiri dan ikan kerapu ya. Nah, jenis masakan ini sebenarnya untuk daerah Provinsi Babel itu menggunakan dua ikan utama. Pertama kakap merah dan satu lagi namanya ikan ketarap. Satu jenis nama ikan ketarap adalah ikan karang. Dia seperti kakak tua tapi berwarna biru. Tapi bukan kakak tua, namanya ketarap kalau orang daerah sana bilang. Nah, jenis ikan ini dagingnya sangat luar biasa kalau menggunakan menu ini, masak resep ini. Nah, kalau nggak ada dua macam jenis ikan itu, yaitu ketarap dan kakap merah, boleh menggunakan kerapu, boleh menggunakan tenggiri, boleh menggunakan ikan kue. Ikan laut ya, tidak pernah di daerah sana dicoba dengan ikan air tawar ya. Begitu juga hari ini saya menggunakan dua jenis ikan itu ada di tempat saya, dua ekor kecil, kelihatan cukup banyak. Memang ingat pemirsa, di pasukan kami ada lebih kurang 8 orang yang cukup besar orangnya yang makan. Oleh karena itu saya harus memasak langsung porsi ini bisa mereka santap dan diuji coba kembali. Nah, kemudian bahan-bahan yang lain yang utama selain daripada ikan yaitu nanas. Nah, nanas yang kita butuhkan pertama yaitu sari. Sari daripada nanas besar ini kita ambil sarinya. Kemudian untuk potongan-potongan kecil saya menggunakan 3 piece nanas madu ya. Kemudian bumbu-bumbu halusnya apa? Bumbu-bumbu halusnya ada di dalam satu piring besar ini. Pertama serai ya, daun salam, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih. Ingat, bawang merah dan bawang putih selalu bersatu, selalu sama untuk memasak sayur Nusantara, menu Nusantara. Mereka selalu bersatu ya, walaupun berbeda warna. Oleh karena itu saya percaya bangsa Indonesia kalau boleh bisa seperti masakan Nusantara, bawang putih dan bawang merah. Kalau bawang putih, bawang merah di film itu ribut ya, musuh. Tapi kalau masakan Nusantara mereka bersatu. Saya percaya bangsa Indonesia walau beda kulit, beda warna, beda kepercayaan, kita beragam-ragam, Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tetap satu ya. Kemudian bahan apa lagi? Yaitu lengkuas, kemudian kunyit,
terakhir kemiri. Ada satu lagi, ini terasi. Nah, untuk masakan ini ya, untuk masakan ini sangat bergantung kualitas daripada terasi. Nah, terasinya harus yang bagus ya. Cari yang bagus, yang diproduksi secara tradisional ya, asli dari menggunakan udang rebon. Nah, ini adalah terasi ya yang sudah saya matangkan. Kemudian bahan tambahan yang lain yaitu bahan kering dan bahan yang lain yang akan dimasukin ke dalam kuah, yaitu saya menggunakan tomat hijau ya, cabai merah besar untuk meningkatkan warna daripada kuah. Kemudian ini adalah cabai utuh yang tidak saya haluskan. Nah, kemudian saya menggunakan di sini gula pasir, penyedap rasa, dan sejumlah garam. Nanti bisa dilihat di description channel kami, akan kami tayangkan berapa jumlah masing-masing. Baik, saya akan langsung mengelola bahan ini ya. Kita tidak tunggu lagi. Kemudian air yang kita gunakan untuk memasak hari ini, menu ini adalah 2 liter. Saya akan masukkan terlebih dahulu semua air ke dalam panci. Hari ini kita semua makanan sehat, kita rebus tidak menggunakan minyak ya. Makan ini adalah makan sehat yang banyak mengandung bumbu. Oleh karena itu dipercaya sedikit sekali kolesterol yang ada dalam masakan ini. Nah, kita masukkan ke dalam air sambil saya panaskan airnya. Ya, baik. Sambil menunggu mendidihnya air, saya akan langsung mengelola bahan halus ya, bumbu halus. Nah, bumbu halus ini yang ada dalam piring saya masukin semua. Cabai merah keriting, bawang merah saya masukin ke dalam tabung jus ya. Begitu juga dengan bawang putih, lengkuas, kunyit, kemiri, dan serai. Nah, serai sebelum dimasukkan dipotong-potong kecil-kecil dulu ya. Dipotong-potong kecil, masukin ke tempat jus. Nah, daun salam saya masukin ke dalam panci rebus. Ya, semua daun salam saya masukin panci rebus. Nah, termasuk terasi saya masukin ke tempat jus ya. Semua saya masuk tempat jus, saya jus. Nah, saya akan menghasilkan bumbu seperti ini. Ya. Nah, semua bumbu ini juga kita masukkan ke dalam 2 liter air ini. Setelah kita jus, kita masukkan semuanya ya. Nah, pemirsa yang di rumah, begitu juga dengan penyedap rasa saya masukin semua. Begitu juga dengan gula saya masukin setengah dulu. Nah, pemirsa, untuk gula dan garam jangan dimasuk semua, bikin setengah aja, karena nanti akan kita tes rasa apakah sudah pas atau belum. Pemirsa yang ada di rumah, karena tingkat kemanisan dan tingkat keasinan tiap-tiap orang berbeda-beda. Saya masukin setengah dulu ya untuk garam dan gula. Nah, setelah selesai saya aduk. Nah, bumbunya seperti ini saudara. Wis ya. Kita tunggu dia mendidih. Nah, sambil menunggu kuah ini matang, saya akan mengolah buah ini. Nah, ini yang menentukan juga. Ingat, dalam masakan daerah tradisional, nanas tidak dipotong dalam bentuk seperti umum kita makan buah nanas, yaitu dengan cara miring-miring, tapi dicongkel biji matanya seperti ini. Ya, ditekan sedikit, dicongkel matanya ya, dibuang. Nah, kalau daerah sana memang agak rumit sedikit ya, tidak dengan cara apa? Tidak dengan cara potong biasanya menyilang, biasanya dengan cara mencongkel ya. Nah, sekarang saya akan congkel ketiga piece daripada nanas madu ini sampai selesai ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian nanas ini saya akan potong. Sekarang saya akan olah sambil saya mengolah 3 piece. Saya akan potong menjadi satu potongan untuk menjadikan satu mangkok ya. Nah, nanti hasil daripada buah ini yang saya potong, saya ambil seluruh dagingnya, saya jus, saya ambil airnya. Air ini kita masukkan kembali ke tempat rebusan ya. Jadi saya akan olah ini, pemirsa bisa lihat cara mengolah buah ini, cara saya membentuk buah ini. Ya, pemirsa,
Saya sampaikan lagi, ketika untuk mencongkel mata daripada nanas ini menggunakan pisau yang ujungnya tajam ya, yang ujung tajam, jadi gampang, jadi nggak merusak daripada daging daripada nanas ini. Jadi ditusuk ke dalam, dicongkel, jadi dipastikan bahwa ujungnya harus tajam. Nah seperti ini hasilnya. 3 ini sudah saya bersihkan. Sekarang saya akan mengolah nanas besar ini. Saya akan olah, saya potong dulu. Kita potong menjadi 4 itu ya, 4 persegi ya. Oke. Iya, seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk sebagai tutupnya ya. Nah, sekarang saya akan olah nanas ini. Saya tusuk begini. Oke. Nah, bisa dilihat. Nah, pemirsa seperti ini. Nah, kita ambil semua dan kita jus ya, untuk mengambil sari daripada nanas ini untuk dimasukkan ke tempat panci rebusan kuah daripada lempa nanas ini ya, terus sampai selesai ya pemirsa ya. Sekarang saya sudah bikin mangkok daripada nanas ini dan semua, dan saya tuangkan bekas potongannya, saya tuangkan ke dalam mangkok ya. Pemirsa bisa lihat ini hasil daripada itu. Jangan kita buang, sudah saya bilang jangan dibuang. Nah, dia seperti ini. Dia seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti mangkok seperti ini. Nah, bagus, cantik sekali. Dan ini tutupnya. Dan ini tutupnya ya. Oke. Nah, kita tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nanti kita akan tuangkan kuah panas yang ada dalam ini beserta seluruh sif ikan yang ada, sehingga di sini ditutup dan akan terjadi uap panas sehingga sari-sari yang ada dalam buah ini yang menempel akan menyatu kembali di dalam masakan. Nah, ingat, setelah nanas ini kita keluarkan dari buah nanas yang besar ini, kita ambil sari-sarinya. Nah, kalau bagian tulang tengah ya, tulang tengahnya jangan kita pisahkan. Yang keras-keras ini tulang tengahnya, itu nggak usah. Kita ambil buahnya, sarinya. Kita masukkan ke dalam jus. Kita jus ya, seperti ini. Nah, saya akan jus ya. Setelah saya akan jus, kemudian sambil menunggu jus ya, saya akan potong ini buah yang saya sudah keruk matanya, dipotong seperti ini. Nah, ini untuk bagian luarnya ya. Bagian daripada nanti untuk masak. Jadi kalau kita makan bersama dengan kuah yang sudah ada isi kaldu, yang sudah ada daging dan bumbu serta sari daripada nanas beserta ini kita makan. Nah, ini enak sekali. Nah, inilah makanan khusus daripada orang-orang Babel, orang Palembang. Nah, seperti ini. Nah, potongnya juga begini nanas yang ada. Nah, saya akan potong sampai habis ya. Ya, pemirsa, ini sudah saya jus ya. Saya masukkan ke tempat rebusan ya, seperti ini. Kita aduk sambil menunggu mendidih. Nah, kita didihkan. Nah, kuahnya bagus ya. Di sini sudah ada nanas yang kita jus, ini sudah vitamin, sudah ada protein, ada di sini lengkap ya. Dimasak dengan cara direbus sampai dia mendidih beberapa menit biar betul-betul mateng ya. Nah, kita masukkan. Nah, nanas ini juga yang 3 nanas madu ya. Tidak semua saya masukkan karena tergantung besarnya nanas dan sari. Kalau di rumah tidak mau repot, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Tapi nanas yang saya beri 3 piece madu itu 1 di jus ya, 1 di jus dimasukkan ke dalam panci rebusan bersama dengan kuah yang akan kita bentuk, yaitu lempa kuning. Sedangkan nanas yang 2 biji ya, setelah kita congkel matanya, kita bikin seperti ini, potong, kita masukkan juga di dalam ini, kita rebus bersama-sama. Nah, sekarang saya tutup, kita akan tunggu mendidih, kemudian kita akan masukkan. Nah, satu lagi, cabai ini kita potong ya, serong beberapa bagian seperti 5 atau 6 potong. Nah, kita masukkan ke dalam kuah ya, masukin dalam kuah. Nah, kita masuk juga, kita rebus sama-sama. Nah, masuk ya pemirsa. Kemudian tomat ini juga cabai ini juga kita masuk semua dalam biji. Masuk semua cabai biji. Kemudian tomat kita potong 2. Terserah selera saja. Kalau saya potong 2-2 ya. Nah, seperti ini pemirsa.
Potong 2. Kemudian ini kita masukkan pada saat terakhir saja, pas mau begitu angkat, ya sekitar 1-2 menit kita masukkan biar tomat ini juga bisa matang, oke? Ya pemirsa, masakan kita sudah mulai mendidih. Wes, mantap. Nah, seperti inilah pemirsa, kuahnya sudah jadi dan saya masukin sisa bumbu yang ada, garam, gula semua, saya masuk semua. Saya tes ya, diaduk dulu biar dia merata, gula dan garam sisa yang ada. Saya tes. Apakah cukup? Rasanya wah, warnanya cantik ya. Duh, pemirsa. Lihatnya ini saya sudah jadi lemes, pengen makan langsung ya. Waduh. Rasa manis, asin, asamnya sudah didapat. Oke, pemirsa, saya masukin daging ikan. Nah, daging ikan gak boleh terlalu lama ya. Nanti digodok gak boleh terlalu lama. Ikan hanya sebentar, paling 6-7 menit ya. 6-7 menit sudah selesai diangkat. Dan kita tutup kembali sampai dia mendidih. Ikan ini tinggal tunggu dia matang. Nah, kalau sudah dimasukin daging ikan, tambah enak lagi, gurih. Nah, pastikan ikannya segar ya. Kalau nggak segar, ikannya akan amis. Itu kuah daripada ini. Nah, saya masukin terakhir, yaitu tomat hijau. Nah, masuk terakhir ya. Cantik sekali, pemirsa. Lihat, inilah masakan tradisional dari Babel dan Palembang ya, yang dikenal dengan lempa nanas atau pindang nanas ya, pindang kuning. Nah, oke. Kita tunggu dia mendidih, jangan terlalu diaduk, nanti dagingnya hancur. Biarkan dia mendidih, apinya kecil ya pemirsa. Pemirsa, sudah tiba saatnya. Masakan kita hari ini sudah matang, yaitu lempah nanas atau lempah kuning. Kita akan lihat ya. Wih, ini sudah matang. Ingat, ikan jangan terlalu lama ya. Saya akan aduk dan saya akan masukkan ke dalam mendidih, ke dalam buah nanas ini supaya ya menyatu. Ya, sari-sari yang ada dalam buah nanas ini bisa menyatu. Ya, saya masukkan ya. Wih, seperti ini saudara. Lihat, sudah saya masukin semua. Nah, pemirsa bisa lihat. Dan begitu juga saya masukin ke dalam mangkok semuanya. Dan saya sudah tata. Nah, sambal daripada lempan nanas ini ya, menggunakan cabai mentah. Cabai mentah cukup disiram air panas aja, kemudian di jus, diberikan garam ya. Nah, semua sudah saya tata, kemudian ini saya tutup, pemirsa ya. Saya tutup kembali supaya kuah panas ini mematangkan seluruh dinding daripada buah nanas ini. Baik, nah sebentar lagi kita akan santap makanan ini, makanan Nusantara. Nah, pemirsa, inilah hasil penataan kita dari hasil masak hari ini, yaitu lempah nanas, lempah kuning. Kalau dalam bahasa Palembangnya ini adalah pindang kuning. Nah, pemirsa akan lihat ya, saya angkat. Wih, saudara lihat. Wah, ini hasilnya ya. Waduh, luar biasa pemirsa. Ini tutupnya saya sambil minggirkan ya. Pemirsa bisa lihat. Iya, pemirsa. Ini hasilnya ya. Wih, mantap sekali. Nah, pemirsa, saya akan coba. Pemirsa, setiap dari hasil masakan yang diproduksi dari Sahabat Dapur Nusantara selalu melalui hasil uji coba, tidak hanya sekali ini dari puncak ketika kami tayangkan channel ini, tapi sudah berkali-kali kami tampilkan di dalam acara keluarga, bahkan di dalam acara resmi maupun di dalam restoran. Dan hari ini untuk mempertanggungjawabkan seluruh dari hasil produk Sahabat Nusantara, kami akan coba dan saya sendiri akan mencoba makanan ini. Ya, baik, saya langsung akan coba bagaimana rasanya. Ya, wih, pemirsa, ini sudah mantep ya. Dengan saya akan ambil bagian yang ada di dalam ini. Wih, ya, wih, mantap. Nah,
buahnya saya ambil di sini nih. Nah, disama dengan sambelnya pemirsa. Aduh, ikannya ambil ikan. Ingat ya, ikannya harus segar. Ya, ikannya keadaan segar, kalau tidak akan amis. Dan makanan ini juga kalau bisa disidangkan pada saat panas. Kalau dia dingin sudah sedikit amis ya. Jadi keadaan panas. Aduh, dikasih cabai ya. Wih, ini cabenya cukup giling, dimasukkan, dicampur bersama-sama. Saya akan coba, pemirsa. Waduh, ini seperti di sini semua ada ya, jus buahnya ada, daging ikannya, protein ada, semua lengkap ya. Ini luar biasa, pemirsa. Untuk menghilangkan rasa amis ini ya, dan bumbu ini kan tidak ditumis, bumbu mentah. Aslinya kalau kita makan, ada berapa orang daerah khusus misalnya Jakarta, Bandung atau orang Sunda pergi ke wisata daerah Babel, kalau dia makan ini bau bumbu mentah itu berasa karena terlalu Nusantara ya, terlalu daerah. Oleh karena itu untuk menghilangkan bau bumbu, rasa bumbu mentah ini, maka saya menggunakan jus air daripada nanas ini dimasukkan sehingga tidak terasa lagi bumbu mentah itu. Nah, sehingga taste dan taste-nya itu bisa cocok untuk semua orang-orang Nusantara di luar daripada Babel maupun Palembang. Nah, akan coba terus. Pemirsa, kalau ini makanan dicampur dengan yang pedas ya, cabai pedas, tambah nikmat. Luar biasa makanannya, nih nikmat sekali. Manisnya dapat, kecutnya dapat, pedasnya sambelnya luar biasa. Bikin ini apa kata orang? Daya citra rasa makin kenceng makannya. Nikmat saudara sekali, luar biasa, luar biasa. Kalau kita bahasa daerah bilang, aduh ini mati deh makan ini. Bukan orangnya mati ya, tapi sangat luar biasanya, saking nikmatnya, luar biasa. Ampun, ampun. Saya akan akhiri tayangan ini, tapi harus saya habiskan karena waktulah yang memisahkan kita. Saya ingin dengan pemirsa terus memasak, sepertinya tak henti-henti, ingin terus menemani sahabat dapur Nusantara, tapi waktu yang memisahkan kita, sehingga saya akan mengakhiri tayangan kita untuk makanan, yaitu lempah nanas atau lempah kuning, atau yang disebut orang Palembang yaitu pindang kuning ikan tenggiri. Sahabat Nusantara, dan kami akan tayang dan kita akan jumpa kembali pada menu berikutnya. Dah.